Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akribna binuril faham waftah alaina binuril adim wasil akhlaqana bil hidim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Baik Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Pada maghrib kali ini kita dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita, berniat beriktikaf melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pertama-tama mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan segala amalan kita pada saat Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengajian ini kita mulai, memang ulun dari kan kemarin itu sudah hadir, tapi menunggu apakah kita mulai apa enggak, karena sepertinya di bulan Mei tadi informasi yang didapatkan kloter pertama haji itu tanggal 13 kalau tidak salah, dan sampai hari ini ulun masih belum tahu apakah ikut kloter Balikpapan atau kloter mana. Ya, nanti menunggu keputusan. Kalau misalnya ternyata kloter 1, berarti tinggal 1 kali pengajian kah kita ini? Libur sudah atau 2 kali? Ini tanggal berapa? 22, 23, 13 Mei. Ya 2 kali pertemuan lagi. Maka cuma belum tahu, sampai hari ini belum tahu di kloter mana diberangkatkan. Baik, tema kita di sebelum pertemuan ini di akhir Ramadan kemarin membahas tentang zakat. Di pertemuan malam hari ini dan di pertemuan berikutnya masih terkait tentang pengajian fikih ibadah. Pembahasan sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, kifayah sudah. Maka kita masuk di bagian bab sedekah. Selanjutnya nanti kita akan masuk dalam pembahasan Allah alam lah, karena babnya di situ al-hajju wal umrah, bab haji dan umrah. Setelah bab haji dan umrah nanti baru kita masuk dalam bab muamalah. Baik, malam hari ini Bapak Ibu pembahasan kita adalah terkait tentang sedekah. Sedekah tatawwu, sedekah. Hadis yang berbicara tentang sedekah itu banyak. Materi kita Bapak Ibu, sedekah ini sudut pandang yang dibahas terkait tentang fikihnya. Kalau sedekah itu pahalanya ini itu sudah dibahas, belum pikir pian sudah tahu juga banyak. Tapi kita bicara tentang sedekah itu hukumnya seperti apa. Yang kedua, pada saat kita memberikan sedekah sunnahnya itu seperti apa? Makruhnya seperti apa, yang haramnya di sedekah itu apa saja. Nah, baik. Yang pertama, satu, sedekah itu pahalanya adalah innas shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu sungguh memadamkan amarah Tuhan. Maksudnya orang itu kalau banyak-banyak bersedekah itu bagian daripada agar dia tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada kebetulan bahaji lah, bahaji itu ini lagi musim manasik nih. Jadi namanya orang bahaji itu macam-macam yang dilakukan. Lalu pada saat haji menggibah. Haji itu lagi wukuf di Arafah menggibahnya. Lagi tawaf lihat orang pina aneh-aneh digibahnya. Itu hajinya sah lah, sah. Tapi pahalanya
ada masalah. Bagaimana bisa menurunkan atau mudah-mudahan menghilangkan dengan murka Allah Subhanahu wa taala? Baca istighfar, astagfirullah, setelah itu langsung sedekah. Makanya kalau kita melakukan maksiat agar bisa menghilangkan dengan murka Allah Subhanahu wa taala, istighfar, minta ampun, setelah itu langsung sedekah. Logikanya begini Bapak Ibu. Kalau ada orang marah ke kita, marah, ketemu tidak mau, bila bertemu masam muka. Kita lewat, dia lewat sebelah mana, dia lewat sebelah mana. Kita bertegur sapa, tidak pernah mau dijawab. Kasih dia duit 15 juta, insya Allah tidak marah lagi. Iyalah, marah dengan kita. Habis itu datang kita, Pak Haji, Bu Haji, pian marah dengan dosa bicara-bicara. Ini Pak Haji kebetulan ada rezeki, ini 15 juta gasan pian. Wah, duit apa ini? Wah, langsung bisa bicara. Nah, jadi sedekah itu bisa menghilangkan murka. Yang kedua, wa tadfa'u mitatasu. Sedekah itu bisa menghilangkan mitatasu, mati dalam keadaan su'ul khatib. Gampangnya begini aja Bapak Ibu, banyak-banyak bersedekah. Kayak apa bulan Ramadan kemarin, rezeki banyak lah Pak. Alhamdulillah, karena sedekahnya juga banyak. Pada saat hari raya, hati itu senang lah pada itu. Tenang Pak. Kenapa? Karena kita banyak sedekah Pak. Banyak sedekah itu menenangkan hati. Ada tetamu orang, kayak apa segala macam, langsung bagi duit 500 ribu, langsung bagi duit. Padahal kalau hari biasa dihitung tuh 500 ribu tuh, kenapa ini jadi keluar 500 ribu? Kenapa seperti itu? Karena sedekah itu akan menenangkan, sesuatu yang mungkin tidak masuk akal ya, tapi karena ada orang bersedekah seumur hidup hanya dengan sepotong roti, tapi dengan sepotong roti itu yang menyelamatkan dia di dalam kuburnya. Apalagi kalau pian sedekahnya banyak. Baik, ini bicara tentang keutamaan. Sekarang kita bicara sedekah itu hukumnya apa? Sedekah itu pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Dasarnya hukumnya sunnah. Tapi nanti di beberapa waktu sedekah itu bisa berubah hukumnya wajib. Bila pian kada bersedekah berdosa. Dan bukan zakat ini sedekah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Makanya pas ada kita mengatakan, pian jangan maksa, sedekah itu sunnah. Entar dulu Pak. Sedekah itu dalam strata hukum dasarnya memang sunnah. Tapi nanti di beberapa keadaan bisa berubah menjadi wajib. Nanti dalam beberapa keadaan sedekahnya itu bisa jadi makruh. Lebih baik kan bisa bersedekah gitu. Walaupun nanti daripada ada aja. Nah itu susah kalau sudah begitu. Ada nanti bersedekah itu hukumnya adalah haram. Baik. Yang pertama tadi, apa sedekah itu dasar hukumnya? Ya tentu sunnah. Kapan sedekah itu berubah menjadi wajib? Bila pian kadembari dosa pian. Apa itu? Ita'amut ta'am lil muqtarri bi syarti kaunihi fadilan an hajati. Baik. Apabila orang yang minta sedekah dengan kita itu bilanya kada kita bari mati, bisu, buta, kelaparan, ya, makan gitu. Dan kita sudah tahu nih kayaknya kalau kada diberi makan mati. Apa hukum beri makan saat itu? Kalau kita kada beri makan Pak, kita berdosa. Nah, masalahnya yang hendak dimintai sedekah ini sama-sama kada berduit. Nah makanya yang pertama ini memberikan sedekah itu hukumnya wajib itu dengan dua syarat. Syarat yang pertama, orang yang minta itu kalau kada kita beri darurat nih. Dan kita yang memberikan sedekah dalam keadaan memang punya kelebihan. Beda kasusnya nanti yang mau minta ini memang kelaparan. Kalau kada kita beri bahaya. Cuma kita sendiri pun misalnya juga sangat memerlukan kita dan keluarga kita, maka pada saat itu bagaimana? Wajibnya tidak berubah menjadi wajib. Tapi kalau kita mau kasih boleh lah, boleh. Misal dapat sebungkusannya, ini buat di rumah, atau 2 bungkus, buat diri dan di rumah. Di rumah berapa orang? Bertiga, Pak. Anak, bini dengan anak bertiga, suami, istri dan anak.
Tapi ada orang, wah ya, ada yang masya Allah lah, itu kelaparan, ya, itu kelaparan, kekanakan mbak, kelaparan, binian, habis itu minta, pokoknya memang kelaparan, itu faktanya memang kelaparan, mintanya dibari, berapa dibari pak, cukup gasarinnya sendiri aja, senangnya luar biasa, habis itu yang bari itu tanya, cukuplah itu, cukup aja jadi. Ikan di rumah berapa? 10 jadi. Ya, Pak. Ini kada mikirkan, karena yang minta selain itu juga banyak. Kalau ini mikirkan buat diriku aja 10 tuh kurang kayak. Tapi masya Allah Pak, anak sekecil itu masih aja mikirkan orang dulu. Kada cukup aja jadi. Jadi sampai yang beri itu mengatakan kada cukup itu, cukup aja jadi. Bayangkan kan. Nah sekarang kalau ternyata cuma 2 bungkus, satu buat keluarga kita, satu buat satu keluarga ini, dan satu buat yang memerlukan, apakah kemudian wajib diberikan? Tidak. Kenapa tidak wajib? Orang yang minta dalam keadaan darurat, yang memberi juga dalam keadaan darurat. Cuma kalau dia mau berbagi boleh nggak? Boleh. Tidak ada. Coba diingat-ingat Pak, kapan pernah kita ini makan sebungkus bagi berapa? Ada masa kalau malah dulu-dulu itu yang makan hintalu bagi berapa? Insyaallah. Ingatkah sudah Pak? Nah, ingat sudah itu. Bandingkan dengan keadaan sekarang ini, alhamdulillah. Maka banyak-banyak sedekah. Yang kedua, sedekah itu hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga, ada bersedekah itu makruh. Artinya kalau sedekah enggak apa-apa. Allah alam, tapi disebutkan idza kana tasadduqu birradi, apabila sedekahnya itu dengan sesuatu yang radi itu tidak layak, tidak layak. Kita aja tuh lah diberi itu tidak mau, karena kita sudah tidak mau itu, pada akhirnya kita kasih sama orang lain, itu birradi. Maksudnya berilah kepada orang lain yang kita pun kalau sayang sebenarnya. Baik begini Bapak Ibu. Habis pengajian ini buka lemari itu, lemari. Kira-kira adalah di lemari itu baju yang sudah kada terpakai lagi. Maksud turun kada terpakai itu begini, bukan kada terpakai itu kada layak. Bisa jadi ukurannya memang sudah kebesaran, saya ingat. Coba buka lemari. Nah, ketika kita ingin berikan kepada orang lain, lihat-lihat dulu. Ini kira-kira orang ketika terima, alhamdulillah Pak, ini baju mahal ini Pak, tidak apa-apa aja sini. Ada baju apa Pak? Baju koko yang ini mahal bajunya Pak, pakai aja sini. Pian kada terpakai kah? Sayang sebenarnya di sini, tapi ikam aja yang pakai. Begitu digali lebih dalam, sekalinya bajunya kebesaran. Bajunya terlalu kecil, sementara orangnya sudah besar. Itu masih diberikan dengan yang layak. Yang jadi masalah itu kalau sama orang yang terima aja, apa ini dijadikan serbet aja sudah ini. Jangan, itu makruh. Sampai nanti bersedekah itu ada hukumnya haram, bila pian beri duit haram. Nah kira-kira apa nih Pak sedekah yang haram ini? Ya Pak, membantu at-tasadduqu ala man yasta'inu biha ala ma'siyatin biqarinatin. Orang yang membantu orang dalam keadaan maksiat. Tapi perhatikan Bapak Ibu, pastikan dulu, pastilah ini bermaksiat. Misal begini, orang nih gawian berjudi. Cuma beberapa hari ini pindah bertobat Bang. Lalu datang, bisa aku minta duit di sini. Sedekah duit Bang di sini. Nah ini bolehlah kita beri ke orang ini. Maka harus mencari dengan qarinah. Qarinah itu petunjuk. Ini kira-kira kalau kita beri dipakainya kemana nih? Dipakainya ke main judi kah? Atau dipakainya ke yang dia perlukan? Maka kalau kita bantu buat sesuatu maksiat, apa yang dia lakukan kita juga kena dosa. Apa contohnya Pak? Bantu orang maksiat ini. Banyak lah Pak, contohnya banyak. Baik.
Selanjutnya, ulun yakinlah buat pian ini banyak sedekah. Agar lebih sempurnanya sedekah itu, satu, yang pertama, al-israru biha. Sunnah yang pertama pada saat sedekah, satu, al-israr, berdiam. Ibarat kata ketika tangan kanan memberi, tangan kiri, kalau tangan kanan memberi, maka tangan kiri memberi juga, Pak. Beri juga, jadi beri terus ini. Ada pian orang bersedekah, sampai si din wafat, itu kada ada yang tahu. Bininya aja kada tahu. Loh, berarti boleh lah beri sedekah kada minta izin lawan bini. Bagusnya bini tahu, Pak, karena nanti bisa jadi fitnah. Kemana pian ini, Jar? Jangan-jangan berbini lagi, Jar. Nah, itu kan jadi fitnah tuh kalau begitu. Nah, terus bagaimana supaya jangan jadi seperti itu? Tapi yang dilakukan beliau ini, karena memang orangnya amanah. Sampai beliau wafat itu tidak ada yang tahu. Dari mana ketahuannya? Karena sedekah yang beliau berikan tiba-tiba berhenti pada saat beliau wafat. Beliau itu kadang beri duit ke orang, cuma beri sembako. Nah, orang tahunya itu bahwa beliau yang memberi, karena setelah beliau wafat sedekahnya berhenti. Jadi ditanya ke bini sidin, bini laki pian kah yang beri sedekah selama ini? Jadi jenang bini, aku kada tahu juga. Cuma sepaham aku, selaki itu setiap habis sholat tahajudnya turun dari rumah. Ada yang dibawanya. Apa yang dibawanya, aku ada tahu juga. Nah, itu, Pak. Jadi sampai istrinya pun kada tahu. Ada nanti sedekah itu yang terbongkarnya pada saat wafat, Pak. Ada tuan guru. Pian ada tuan guru, Pak, sama-sama alimnya. Cuma yang satu bakhil, yang satu karom.